disambut dong lo nyamperin ke mobilnya. Gila. Jadi nggak cuma sekedar teknologinya yang tinggi, Chery Tiggo 8 Pro ini juga punya kenyamanan dan kemewahan layaknya mobil-mobil premium. Bahkan Chery menyebut kalau ruang kabinnya ini kayak pesawat. Waduh. Kan jadi penasaran ya nggak kalau dipakai buat harian kayak gimana. Cuman hal yang bikin gue penasaran lagi adalah gimana konsumsi bahan bakarnya. Atau mungkin nanti bakal gue coba untuk ngisi pakai Pertalite kali ya. Mobil semewah ini pakai turbo mesinnya, kita isi Pertalite. Bisa apa enggak, tetap enak apa enggak. Ya pokoknya selengkapnya tonton terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Super power first class. Apakah kesimpulan tersebut berlebihan? Kalian harus mencobanya sendiri untuk benar-benar merasakan gimana rasanya sebuah SUV yang punya tenaga super dan juga menawarkan kabin first class. Chery Tiggo 8 Pro memang merupakan sebuah langkah berani Chery dalam misinya comeback di Indonesia. Kalau hampir semua pabrikan Cina di Indonesia itu menawarkan mobil-mobil berharga terjangkau, Chery dengan PD-nya langsung menghadirkan SUV kelas atas dengan kisaran harga setengah miliar lebih ini. Pertama, tampilannya. Dia memang punya tampilan yang cukup mateng. Dilihat dari gaharnya nih, mulai bagian wajahnya yang punya grill besar, sepasang lampu utamanya yang menyipit, terus bumpernya yang kelihatan serasi banget sama seluruhan wajahnya. Chery ini cukup berhasil menampilkan sosok sebuah SUV yang ganteng dan sporty pada Tiggo 8 Pro. Jadi nggak perlu lebay, Tiggo 8 Pro tuh punya tampilan yang pas dan enak banget dilihat oleh mata. Sementara bagian sampingnya cukup minimalis, dia cuma ada aksen-aksen chrome, bagian bawah dan juga di bingkai jendelanya, dan ada tulisan emblem TGDI yang menandakan ini teknologi mesinnya. Di bagian belakang juga cukup berkelas, dan yang membedakan dari adiknya Tiggo 7 Pro adalah bagian lampunya yang dibuat lebih apa nih namanya ya, lebih modern dan terlihat futuristis lah ya. Gue suka banget ngeliat tampilan mobil ini baik dari jauh atau dari dekat, apalagi kalau warnanya juga hitam, jadi bikin nuansa maskulinnya tuh jadi makin kental. Sekarang kita masuk ke dalam kabinnya. Nah, apakah sembarangan ketika Chery mengatakan kalau kabin Tiggo 8 Pro ini berkonsep first class layaknya kabin pesawat, menawarkan nuansa kemewahan yang berpadu dengan kesan futuristis. Untuk menghadapi kemacetan kawasan Jakarta dengan sodoran tampilan dashboardnya yang kelihatan berkelas dan canggih, tentu ngebuat ruwetnya lalu lintas ibu kota tuh jadi kurang kerasa ya. Banyak hal yang bisa gue nikmatin, ada MID besar yang tampilannya jernih, head unit 10 inci yang lebih responsif, bening, dan punya fitur yang lengkap, termasuk konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Gak lupa, selain berbagai pengaturan tersedia di head unit ini, berbagai faedah lainnya adalah kamera 360 yang ini berguna banget ketika menggunakan mobil ini di keseharian. Apalagi kalau kita lewat jalan-jalanan yang sempit, ini bakal jadi benar-benar berfaedah. Di bawah layar sentuh head unitnya itu ada lagi layar yang juga bisa disentuh-sentuh untuk pengaturan AC, dibalut dengan cover piano black glossy sampai di konsol tengahnya. Bagian ini tuh kerasa banget mewah dan mahalnya ya. Udah gitu, di bagian bawah konsolnya tersedia wireless charging dan juga tempat penyimpanan. Terus, sepasang jok depan dari Tiggo 8 Pro ini juga unik. Layaknya kursi pesawat nih, sandaran kepalanya tuh bisa diatur gitu ya, bisa dilipet-lipet jadi bisa pas sama kepala. Belum lagi panoramic sunroof di bagian atap yang membuat nuansa kabin Chery Tiggo 8 Pro ini tuh jadi nyaman banget. Duduk berlama-lama di balik kemudinya juga sama sekali nggak ngebuat kita cepat lelah gitu. Pengaturan joknya tuh elektrik dan udah ada memory seatnya, mudah untuk nyari posisi yang ergonomis, ditambah setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Kalaupun ada yang kurang ya paling di pada kaca spion tengahnya ini ya, yang terlalu wide dalam menampilkan kondisi di belakang mobil, jadinya kurang realistis, jadi gue agak susah untuk memperkirakan jarak di bagian belakang. Fitur, Chery menawarkan banyak banget fitur-fitur pada Tiggo 8 Pro. Ya gue jelas nggak bakal bisa ngapalin satu persatu, tapi setidaknya ada sejumlah fitur yang gue rasain faedahnya ketika digunain untuk harian. Remote kuncinya nih ya, ini cukup pintar dan responsif, jadi kita itu cukup taruh aja di kantong, jadi begitu mendekat ke mobil, itu serasa disambut oleh kedipan lampu DRL, terus juga lampu sennya ya, sambil membuka pintu secara otomatis, jadi tinggal dibuka aja, masuk ke dalam kabinnya. Nah udah gitu, sebaliknya juga kayak gitu, setelah keluar dari mobil, tinggalin aja, dan pada jarak sekitar 2 meteran mobil akan secara otomatis mengunci dan melipat spion. Terus fitur adaptive cruise controlnya nih, ini juga berguna banget pas gue pakai di jalan tol yang lagi padat merayap. Jadi kaki tuh nggak harus pegel untuk injak pedal rem dan pedal gas bergantian, karena mobil secara otomatis ngikutin kecepatan mobil di depannya. Kemudian pengaturan kursi elektrik, wireless charging, kamera 360, panoramic sunroof, dan masih banyak lagi fitur-fitur kecil yang ini sangat ngebantu banget ketika harus mengemudikan mobil ini.
mesin. Dan bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah performa mesinnya. Jadi ekspektasi gue tuh pasti nggak bakal tinggi-tinggi banget ya terhadap mesin bensin, apalagi dipakai blok SUV yang bongsor kayak gini gitu. Dan bukan buatan Eropa kayak BMW atau Mercy. Tapi Chery tuh seolah ngebalikin semua anggapan tersebut. Jadi Tiggo 8 Pro ini tuh kayak nggak peduli gitu untuk ngambur-ngamburi tenaga besar yang diproduksi dari mesin direct injectionnya nih. Kapasitasnya 2000 cc turbo dan ini bisa menghasilkan tenaga 250 horsepower dan torsinya 390 Nm. Ini disalurin ke sepasang roda depan pakai transmisi kopling ganda 7 speed dengan limpahan torsi tersebut. Jadi nggak heran deh kalau akselerasinya itu galak banget. Bahkan kaki kanan tuh harus beradaptasi karena ditowel dikit dia langsung melesat gitu. Asiknya transmisinya karena ini kopling ganda, jadi perpindahan giginya tuh cepat dan halus, jadi mirip kayak karakter CVT tapi lebih berisi, atau bisa bilang ini sangat-sangat berisi dan agresif banget. Jadi walaupun bongsor, gue tuh kayak nggak lagi bawa mobil yang besar gitu. Jadi gue seolah-olah tuh kayak lagi bawa mobil kecil yang kompak dengan handling yang lincah dan juga presisi. Respons setirnya juga cukup lumayan, begitu juga dengan remnya. Penggunaan mesin besar dan turbo ini merupakan langkah berani Chery yang seolah tuh nggak mau nanggung dalam menawarkan sebuah kesenangan berkendara. Nilai plus lainnya, konsumsi bahan bakarnya juga nggak boros-boros amat lah ya untuk penggunaan dalam kota yang rata-rata tuh didominasi kemacetan. Di MID, gue bisa mendapatkan angka 10-12 km per liter. Boros? Tergantung sih. Menurut gue ya untuk mobil sebesar ini dan mesin sebesar itu, jelas angka ini cukup rasional dan sebanding dengan tenaga yang ditawarin dari mesinnya ini. Suspensi dan handling. Mesin boleh buas, kabin nyata mewahnya, ditambah redaman suspensinya juga bekerja dengan sangat baik saat mobil di kecepatan rendah, sedang maupun saat lagi ngebut. Medan jalan bergelombang atau sedikit rusak tuh sama sekali nggak masalah dan nyaman aja dilibas oleh SUV ini berkat redaman suspensinya yang empuk dan juga nyaman. Tapi gue masih ngerasa ada agak sedikit kewalahan nih saat harus memaksa mobil ini untuk berakselerasi spontan. Padanan antara setir dan bodi belakang itu jadi kayak kurang kompak dalam melajukan mobil. Ini ada beberapa dugaan. Pertama ini karena memang sebuah SUV yang punya ground clearance tinggi dan settingan electronic power steeringnya yang khas pabrikan Cina yang enteng banget, jadi ngebuat mobil ini tuh limbung dan cenderung liar kalau lagi akselerasi spontan. Kedua, karena memang mungkin ya tenaga mesinnya itu terlalu besar, itu yang gue bilang overpower. Jadi sasis sama kaki-kakinya tuh seolah nggak bisa ngeladenin tenaga mesinnya yang besar itu. Tapi kalau kita ngendarainya dalam kondisi yang normal, ya sama sekali nggak ada masalah yang berarti. Dan mobil ini tuh beneran nyaman untuk dikemudikan dan juga fun to drive. Oke, jadi memang nuansa mewahnya, nuansa premiumnya untuk Chery Tiggo 8 Pro ini benar-benar berasa banget. Sebuah alternatif baru kali ya buat kalian-kalian yang memang suka mobil yang punya teknologi dan juga punya kelas atas, tapi dengan harga yang mungkin masih cukup rasional di kisaran 500 jutaan, tepatnya 550 juta kalau nggak salah yang versi ini ya. Kira-kira kayak gitu, siapa tahu mobil ini bisa jadi referensi kalian. Kalau punya komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video gue selanjutnya. Oke.